Menteri BUMN Erick Thohir meminta masyarakat untuk tidak panik dengan wacana konversi kompor gas ke kompor listrik. Erick Thohir menjelaskan bahwa wacana penggunaan kompor induksi secara masif adalah demi mengurangi ketergantungan impor gas. Berikut wawancara eksklusif saya, Abraham Silaban, bersama dengan Erick Thohir. Kita sudah bicara soal mama, soal ibu-ibu. Maka kita nggak jauh, urusan dapur adalah urusan mereka. Ya. Nah, dan isu yang lagi ramai belakangan ini adalah isu konversi kompor gas menjadi induksi atau kompor listrik. Pak Erick ingin cerita apa soal ini? Sebenarnya kan begini, pemerintah berpikir secara besar, tidak masa ini, masa lalu, tetapi masa ini dan masa depan. Kalau kita lihat mengenai BBM itu sejak tahun 2003 kita sudah import minyak. Kita bukan negara yang memproduksi minyak lagi. Nah, karena itu selalu kita bicara blueprint daripada bagaimana kita mengurangi import daripada BBM. Listrik ini menjadi kebutuhan sehari-hari karena listrik ini merupakan jantung daripada industrialisasi dan kehidupan masyarakat. Betul. Tetapi kita nggak bisa menutup mata. Masyarakat ada yang menengah, ada yang kelas bawah. Selama ini menggunakan LPG. Karena itu pemerintah kan sebenarnya dari kemarin-kemarin mendorong supaya kita mengurangi import LPG, mengganti dengan yang namanya gasifikasi batu bara menjadi gas DME. Sama seperti LPG, tetapi tidak perlu import. Ini perlu waktu sampai 2027-2028 baru bisa jadi. Itu pun baru bisa menggantikan 1/5 dari kebutuhan daripada gas daripada masyarakat. Chief, bisa dijelaskan sebetulnya Chief bahwa kita tergantung pada impor LPG itu kan satu hal, Chief. Ya. Dan termasuk bahwa negara punya niat untuk hemat secara ketat. Ya. Kalau saya menyebutnya pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, hemat lebih ketat, gitu ya Chief ya. Ya. Nah, tapi di sisi lain ada juga alasan yang menuai publik untuk bertanya-tanya. Ini kaitannya dengan oversupply, Chief. Kelebihan pasokan listrik dari sekarang gini, PLN. ada persepsi, oh PLN ini oversupply. Lah, kan itu kebijakan bersama. Di mana Indonesia punya roadmap 35.000 megawatt. Karena kita pertumbuhan ekonomi 6-7%. Itu kan sudah menjadi sebuah kesepakatan bersama. Jangan hari ini saling menyalahkan gitu. Nah, kita harus yakin dengan pertumbuhan ekonomi kita 5%, dengan sekarang banyaknya industrialisasi, apalagi kehidupan masyarakat sekarang semua menggunakan listrik, wifi, internet, data center, sekarang itu perlu listrik. Artinya ini akan ketemu equilibriumnya, cuman karena kemarin COVID itu tertunda, tapi akan ke sana. Dan itulah kenapa pemerintah juga mendorong transisi yang dari fosil ke energi terbarukan. Tapi bukan berarti harus segera mematikan yang sudah ada. Gitu. Karena ingat loh, energi terbarukan itu harga listriknya lebih mahal masih. Nah, itu kan menjadi catatan. Dan yang namanya tenaga listrik yang dari angin dan juga dari matahari itu bukan tenaga listrik yang istilah kerennya base load. Jadi artinya apa, benar-benar stabil. Itu hanya intermittence, apa istilahnya pergantian. Tetapi yang base load itu kan air, ya kan, geothermal. Dan kemarin di China sendiri, ketika ada heat wave, angin panas, sungai-sungai di China agak mengering, listriknya berkurang. Nah, itulah equilibrium. Jadi kita nggak bisa bicara benar dan salah. Ini keseimbangan semua. Kita perlu yang namanya listrik dari air, listrik dari angin, listrik dari geothermal, listrik dari batu bara saat ini yang akan nanti mati, dan juga listrik dari tenaga angin. Kita bangun persepsi begini, Chief, bahwa kita tahu betul dengan pakai kompor listrik kelak ini kan juga ramah lingkungan ya. Kelak kedepannya juga akan semakin baik. Sama, gitu. Penggunaan motor dan mobil listrik itu tujuannya juga ramah lingkungan. Betul. Tapi bagaimana kemudian menjelaskan ketika di hilirnya ramah lingkungan, kemudian di hulunya ini Chief yang perlu masih waktu. menggunakan itu energi fosil. Yang perlu waktu. Kenapa? Semuanya kan transisi. Ya. Atau kita sekarang pilihkan semua energi fosil dimatikan hari ini, siap nggak kita? Siap nggak? Enggak gitu. Dan PLN sekarang terus berupaya. Yang tadinya hutangnya 500 triliun, sekarang 3 tahun terakhir utangnya sudah menurun jadi 403 triliun. Kita sudah membayar percepatan hutang
dan juga pelunasan 97 triliun loh. Ini luar biasa apa yang kita lakukan bersama-sama, bukan saya sendiri. Ya, komisaris, direksi BUMN dan seluruh kementerian yang mendukung juga ini menjadi bagian bersama-sama gitu. Ya, Chief, ini menarik sekali, Chief, karena memang ini menjadi bahasan dalam sepekan ini. Ya. Termasuk saya tahu betul pasti Pak Erik juga mengikuti bagaimana alotnya pembahasan ini DPR juga kan, Pak Erik, karena mereka merasa untuk membela masyarakat yang punya kekhawatiran tertentu, alat-alat kompor listrik yang pemerintah mahal, apalagi pemerintah kan bagian juga dari masyarakat, pemerintah juga bagian dari masyarakat, kita bersama-sama. Dan kita tidak bisa dikotomi ini dan itu berbeda. Kita sama-sama ingin membangun bangsa kita gitu. Artinya ketika ini ada rencana yang akan dicapai ke depan, perencanaan ini yang akan nanti disempurnakan sama-sama. Sama-sama ya. Bukan benar dan salah, tapi keseimbangan dan juga bagaimana kedaulatan kita terhadap energi, kedaulatan kita kepada pangan harus mulai kita lakukan sama. Kedaulatan mengenai kesehatan juga harus. Nggak mungkin kita mendiamkan yang namanya import bahan baku obat sampai 90% gitu.